وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kita harus camkan bahwa tawakal bukan berarti tidak berusaha. Tawakal bukan berarti hanya tergantung kepada Allah. Tawakal harus dipenuhi dengan nilai-nilai ikhtiarmu, berusaha. Nabi SAW menggariskan hal ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sejati, la razaqakum, maka Allah akan berikan kalian rizki. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan. Burung itu, kata Nabi, berangkat terbang di pagi hari dalam kondisi lapar. Wa taruhu bitana, dan di sore hari mereka pulang ke sarangnya dengan perut kenyang. Bahkan bisa memberikan makanan kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Kata para ulama, Nabi menganalogikan tawakal kita dengan tawakal seekor burung. Yang namanya burung, kata para ulama, itu berusaha. Iya enggak? Saya ingin bertanya, ada yang punya burung enggak di rumah? Pernah enggak yang punya burung nih, jam 7 pagi nengok burungnya masih tidur? Nah, siapa yang pernah ngelihat burung masih tidur jam 7 pagi? Kita ngeliat burung kita, ya dia tidur lagi. Rung, bangun rung, udah jam 7 nih rung. Ada? Gak ada ceritanya burung terlambat bangun tuh, gak ada. Yakin. Burung tipe apa aja? Subhanallah. Burung tuh on time. Bahkan kita belum bangun, dia udah bangun. Atau ibu-ibu pergi ke taman burung deh, di taman mini ya, masih ada nggak tuh? Benar kayak taman mini ya? Pas ibu lihat, ada nggak yang tidur? Nggak ada. Ibu ke taman safari lihat singa tidur banyak, tapi burung tidur nggak ada. Ya nggak, singa tuh malas-malasan, tapi burung itu kayaknya nggak ada yang tidur, Bu. Burung on time. Burung on time. Kerja, nggak males-malesan. Dia berkicau, dia terbang sana, terbang sini. Allah minta kita seperti burung. Kalau ibu ingin sukses sebagai seorang istri, berusahalah sebagaimana seekor burung. Ibu harus standby dari pagi hari. Kalau ibu ingin sukses menjadi seorang ibu, ibu harus seperti burung, kata Nabi, yang sudah siap bekerja dari pagi hari. Jangan sampai anak-anak sudah istirahat di sekolahnya, kita baru bangun dari kasur kita. Udah jam 9 nih. Allah Akbar. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ikhtiar itu penting, berusaha semampu kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uka. All outlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wala ta'jas, jangan mundur, maju terus. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat buat ibu, all out ketika berusaha. Jangan setengah-setengah. Allah nggak suka kalau kita setengah-setengah. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila
idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah itu senang kalau kalau kita mengerjakan sebuah amalan, mengerjakan sebuah bidang, kita totalitas, kita profesional. Itu Allah senang banget sama ibu-ibu. Ini nggak setengah-setengah. Makanya Nabi Muhammad, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah, totalitaslah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, doa kepada Allah, minta kepada Allah, dan jangan mundur, jangan down, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan mental tempe kata Nabi. Harus maju. Jadi tawakal itu bukan hanya doa aja di rumah. Harus keluar, harus bekerja, harus totalitas. Bahkan ada 3 dalil yang menarik tentang masalah ini. 2 dalam Al-Quran, 1 dalam hadis. Tentang pentingnya berusaha. Karena ibu-ibu catat, sebelum saya kasih dalil, ibu-ibu harus catat kaidah. Di dalam Islam, ibu harus berusaha semampu ibu, walaupun menurut logika manusia, usaha kita itu tidak merubah keadaan. Tapi kalau itu yang kita bisa lakukan, lalu biarlah Allah yang melanjutkan usaha kita. Jadi dalam berusaha, kita harus usaha all out. Kerjakan apa yang kita bisa. Walaupun menurut pandangan manusia, perhitungan manusia, usaha kita tuh nggak merubah hasil, nggak merubah suasana. Tapi kalau itu yang kita bisa, kerjakan dan biar Allah yang melanjutkannya. Ada 3 dalil tentang masalah ini. Dalil yang pertama, dalil tentang Nabi Musa. Coba ibu buka surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma taqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. Ayat berapa, Bu? 61. Memang surat Syu'ara itu surat keberapa Ibu? 26, Masya Allah. Siapa yang bisa baca artinya ini, Bu? Ini ayat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Lanjut lagi, 62-nya. Ia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Berikutnya lanjut lagi. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Masya Allah. Saya yakin ibu pernah dengar cerita ini. Falamma taqal jam'ani. Ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, Nabi Musa dan pengikutnya ketika melihat ke belakang, mereka sudah melihat Fir'aun ada di belakang mereka. Dan di hadapan mereka ada laut apa ibu-ibu? Laut merah. Dan Fir'aun sudah menatap Musa dan pengikutnya. Mereka sudah saling melihat satu dengan yang lain. Apa yang terjadi pada saat itu? Pengikut Nabi Musa berkata dengan nada pesimistis, Bu. Mereka katakan, inna lamudrakun. Kayaknya kita akan ketangkep nih. Gak ada jalan keluar lagi. Tidak ada solusi lagi. Kita akan ditangkap, kita akan disiksa, dan kita akan dibunuh oleh Fir'aun. Mereka
Mereka pesimis, mereka putus asa ibu-ibu. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu skenarionya. Bukan begitu hasilnya. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan ia pasti akan memberikan petunjuk kepada diriku. Lihat ketawakalan Nabi Musa, keyakinan, ketergantungan yang sempurna kepada Allah. Fa'auhayna, maka setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi ibu sekalian lihat, ketika seluruh atau ketika pengikutnya sudah putus asa, Nabi Musa bertawakal kepada Allah dengan keyakinan, ketergantungan yang sempurna. Nabi Musa mengatakan bahwa tidak akan hancur kita. Allah ada bersama kita dan Allah akan menolong kita. Padahal Nabi Musa tahu tidak apa skenario Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahu. Karena baru setelah itu Allah katakan fa'auhayna, maka setelah itu kami wahyukan kepada Musa. Jadi Nabi Musa belum tahu apa kelanjutan dari takdir ini. Tapi keyakinan, ketawakalan, kalau seseorang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan penuhi, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan dukung dia. Maka Allah katakan fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Maka kami perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Maka laut pun terbelah seperti dua gunung yang menjulang dan mereka bisa melewati laut tersebut. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, ini inti dari ayat ini. Ibu-ibu sekalian, Allah mampu apa tidak membelah laut secara otomatis? Mampu nggak? Mampu. Kan suka baca surat Yasin. Kalau Allah mau tinggal bilang kun fayakun. Allah mampu membelah laut secara otomatis. Pertanyaan saya yang kedua, secara logika manusia, matematis manusia, memukulkan tongkat ke permukaan laut bisa membelah laut apa tidak? Nggak bisa. Kalau ibu-ibu nggak percaya, silakan pergi ke Ancol, bawa tongkat, pukul-pukulin tuh pantai Ancol. Kira-kira kebelah nggak? Nggak bakalan. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, padahal Allah mampu membelah secara otomatis? Kata para ulama kita, Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa, Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya berusaha, pentingnya berikhtiar, walaupun dengan cara yang secara logika manusia tidak merubah kondisi. Menurut logika manusia, memukulkan tongkat ke permukaan laut itu nggak merubah kondisi, tidak merubah keadaan. Tapi kalau hanya itu yang bisa dilakukan, lakukanlah Nabi Musa. Maka biarlah Allah yang melanjutkan episode berikutnya. Ini pelajaran bagi kita. Kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut? Karena nggak ada solusi lain. Hanya itu yang bisa dilakukan. Allah nggak ingin memberikan pertolongan secara gratis pada saat itu, karena Allah ingin mengajarkan Nabi Musa, pukul, usaha maksimal. Kalau itu yang kau bisa lakukan, lakukan itu. Fanfalaqa, maka laut pun terbelah. Kalau ibu hanya bisa melangkah dengan satu langkah, lakukan satu langkah tersebut, dan lihatlah bagaimana Allah membantu ibu untuk melangkah di langkah berikutnya. Kalau ibu hanya bisa menaiki satu anak tangga, naik ke anak tangga pertama tersebut, lalu lihatlah bagaimana Allah membimbing ibu untuk sampai ke lantai 2. Harus ada usaha. Ini pelajaran bagi kita. Allah mampu membelah langit secara otomatis, tapi Allah tidak lakukan. Karena Allah ingin lihat gimana sih usaha kita. Gimana, kita totalitas atau enggak? Kita maksimal atau enggak? Sebagai seorang istri, kita sudah berusaha habis-habisan belum? Allah ingin lihat itu dari kita. Sebagai seorang ibu, kita sudah curahkan semua potensi kita kepada anak kita atau belum?
Dalil yang kedua, surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Saya bisa baca. Ini kisah tentang seorang ibu. Ibu yang istimewa. Salah satu ibu terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Kisah tentang siapa? Maryam. Di detik-detik terakhir sebelum beliau melahirkan Nabi Isa. Siapa yang bisa baca? Ketemu? Ya. Ayat 25. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Masya Allah. Pada saat itu ibu-ibu, Maryam sedang kontraksi sebelum ia melahirkan Nabi Isa. Di masa kontraksi tersebut, beliau kehausan dan kelaparan. Maka beliau berteduh di bawah pohon kurma. Ketika hal itu terjadi, Allah perintahkan Maryam mohuzzi, dan goyang-goyangkanlah apa? Pangkal pohon kurma. Tusaqita 'alaiki rutaban janiyya. Maka kurma yang rutab. Ibu pernah makan kurma rutab gak, Bu? Biasanya nih kalau Ramadan umrah di Masjid Nabawi itu kurmanya rutab semua. Itu paling enak sudah. Iya kan? Pernah ya? Umrah Ramadan kurma muda. Maka kata Allah, rutab itu akan turun dan tersaji di hadapanmu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Bu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, Allah mampu tidak mengutus malaikatnya memberikan hidangan kurma muda atau rutab di hadapan Maryam? Mampu. Tinggal bilang kun fayakun, tidak ada di hadapan Maryam rutab. Pertanyaan saya yang kedua, mungkin tidak kurma itu bisa jatuh dengan menggoyangkan pangkal pohonnya? Apalagi yang menggoyangkan seorang ibu yang sedang kontraksi, fokusnya pecah. Dia sedang konsentrasi mengeluarkan janin atau mengeluarkan bayinya, lalu disuruh menggoyang-goyangkan dahan pohon kurma. Ibu pernah kan ke kebun kurma tuh kalau City Tour Madinah? Coba deh sekali-sekali nanti ibu goyang-goyangin bawahnya. Kira-kira apa yang rubuh? Gak ada yang jatuh, Bu. Ibu akan dianggap aneh sama orang Arab nih. Ibu kenapa kayak gini? Kayaknya kesurupan nih kan begitu. Tapi kenapa? Karena nggak akan merubah hasil. Nggak mungkin ada kurma yang jatuh kalau kita goyang-goyangkan pangkal atau akar pohon kurma tersebut. Tapi kenapa Allah perintahkan Maryam melakukan seperti itu? Kata para ulama tafsir, para ulama akidah, itu pembelajaran bagi Maryam dan pembelajaran bagi kita. Berikhtiarlah, berusahalah walaupun dengan cara yang menurut logika manusia tidak merubah kondisi. Secara logika manusia tidak ada yang berubah, tidak ada hasil kalau hanya menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Tapi karena hanya itu yang bisa dilakukan Maryam, lakukanlah. Maka Allah akan jatuhkan kurma di hadapan beliau. Karena hanya itu. Beliau nggak bisa manjat pohon korma. Ibu bisa manjat pohon korma nggak? Nggak bisa, apalagi lagi hamil tua, lagi kontraksi suruh manjat nggak mungkin. Ngeketapel pohon korma juga nggak bisa. Satu-satunya cara hanya menggoyangkan. Lakukan itu dan Allah akan tolong Maryam. Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita.
kerjakan sebuah usaha walaupun secara logika tidak merubah hasil. Kalau itu yang bisa kita lakukan, kerjakan. Dalil yang ketiga tentang masalah ini, kisah yang selalu diingat oleh sejarah, kisah yang melahirkan sebuah ibadah, sebuah ibadah yang bernama sa'yi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, hadis Ibnu Abbas, kisah ketika seorang istri yang salihah bernama Hajar ditinggalkan oleh suami tercintanya. Lalu pada saat itu perbekalan telah habis dan anak yang merupakan bayi mungilnya tersebut nangis secara histeris. Hati ibu mana yang tidak terkoyak ketika mendengar anaknya nangis kehausan dan air susunya sudah habis, ibu sekalian. Lalu Hajar melihat bukit yang paling dekat darinya, yaitu bukit apa? Safa. Ia naik ke bukit tersebut. Apa yang ia lakukan? Ia mencari pertolongan. Mungkin ada orang yang melewati daerah tersebut, atau mungkin ada hewan yang bisa ia perah susunya atau ia sembelih sehingga dia bisa makan dan untuk anaknya. Atau mungkin ada buah-buahan yang bisa ia dapatkan, atau mata air di sana. Ternyata ketika dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, investigasi lapangan secara singkat, ia tidak menemukan apa-apa. Apa yang ia lakukan, ibu-ibu sekalian? Ia turun sampai ke kaki bukit Safa, lalu ia berjalan menuju Marwah. Sesampainya di Marwah, ia kembali naik dan ia kembali melakukan investigasi lapangan. Ia lihat kalau ada manusia, kalau ada hewan ternak yang bisa diambil dan diperah susunya, mungkin ada buah-buahan segar atau mata air. Ternyata ia tidak mendapatkan hasil apapun juga. Apa yang ia lakukan? Ia turun lagi. Lalu ia menuju Safa. Ia lihat tidak ada, turun lagi menuju Marwah. Ia cek lagi, ternyata masih nihil. Ia turun menuju Safa lagi. Terus demikian sampai berapa kali, ibu? 7 kali. Pertanyaannya, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Harusnya kan kalau kita mencari cukup sekali, iya nggak, Bu? Sudah jelas, Safa nggak ada apa-apa, Marwah nggak ada apa-apa. Kenapa bolak-balik sampai 7 kali? Kata para ulama kita, itulah makna tawakal dan ikhtiar. Hanya itu yang bisa dilakukan Hajar. Ia tidak bisa jauh-jauh mencari bantuan. Kenapa? Karena ia khawatir anaknya dimakan oleh binatang buas. Yang bisa ia jangkau hanya 2 bukit tersebut. Maka daripada ia diam, lebih baik ia pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, naik ke Safa, turun lagi ke Marwah, turun lagi ke Safa, turun lagi ke Marwah. Karena itu yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa lakukan lebih dari itu. Bagi beliau itu lebih baik daripada saya berdiam diri, saya duduk manis, saya meratap kondisi pada saat itu. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan, maka saya lakukan demikian. Ustadz, kenapa cuma 7 kali? Karena begitu yang ke-7 datang pertolongan. Kalau nggak datang pertolongan itu sampai 8, sampai 9, sampai 10, sampai seterusnya. Makanya ketika beliau berada di Marwah pada saat lam ke-7, maka malaikat Jibril datang dan menendangkan tumitnya ke permukaan tanah dan mencongkel permukaan tanah dengan sayapnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Hadirin sekalian, sekali lagi, apakah Allah nggak mampu mengeluarkan air Zam-Zam itu secara otomatis? Mampu.
Hajar adalah istri kekasih Allah Ibrahim. Dan anaknya tersebut adalah nabi berikutnya Ismail. Allah mampu untuk membantu dan memberikan fasilitas begitu saja, tapi Allah tidak mau. Allah ingin melihat kita berusaha. Sekuat tenaga. Dan itu sudah maksimal, Bu. Bu, saya ingin bertanya, waktu kita sa'i capek enggak? Yang enggak capek coba angkat tangan. Capeknya minta ampun, pegel. Itu sa'inya sudah indoor. Ada sa'inya outdoor di sini? Enggak ada kan, semua sa'i sekarang indoor. Itu aja capek. Waktu Hajar, dia bolak-balik 7 kali outdoor. Ibu tahu sendiri betapa panasnya Mekah sampai detik ini. Dia outdoor, Bu, nggak pakai sunblock. Kalau ibu mau ke Masjidil Haram pakai sunblock. Hajar nggak pakai sunblock. Hajar nggak punya payung. Dan Hajar belum check in di hotel. Ibu sekarang mau umroh dari Madinah ke Mekah atau dari Jeddah ke Mekah, begitu sampai Mekah langsung umroh atau check in dulu? Check in hotel dulu, makan dulu, check in, santai-santai, baru diumumkan suruh ngumpul di lobi, berangkat menuju Masjidil Haram melakukan sa'i. Betul begitu? Hajar tidak. Hajar tanpa istirahat. Dia baru saja sampai dari sebuah perjalanan dari Palestina ke Makkah. Lalu ditinggal oleh suaminya. Lalu dia harus bolak-balik Safa Marwah. Itu capeknya nggak kebayang. Itu ngos-ngosannya luar biasa. Dan ia lakukan dengan kondisi hati yang tidak tenang. Hati yang dihantui kematian anaknya kalau ia tidak mendapatkan air. Gimana perasaan seorang ibu pada saat itu? Apa hikmahnya? Allah ingin kita berikhtiar, ibu-ibu. Allah ingin kita berusaha. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Hajar dibiarkan melakukan ikhtiar sampai titik darah penghabisan. Itu ketujuh tuh udah maksimal. Makanya ketika sampai lap ketujuh, itu sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Capek banget, Bu. Itu pengalaman saya, kalau sudah sampai Marwah ketujuh, itu ibu sudah. Jangankan 7, kelima aja di sofa, di Marwah udah geletak begini. Yang lain doa berdiri tuh ibu-ibu udah pada losor, udah pada duduk. Ustaz, doanya boleh sambil duduk nggak? Boleh duduk. Kan udah begitu. Itu baru di lap kelima, lap keenam, ketujuh tuh udah capek sekali. Nah, ketika Hajar sudah tidak kuat melakukan apa lagi, baru datang pertolongan. Ini pelajaran bagi kita. Yang kita sebutkan orang-orang terbaik, kekasih-kekasih Allah, Nabi Musa, Maryam, Hajar. Kalau itu yang Allah terapkan kepada para kekasihnya, kepada para walinya, kepada para nabinya, bagaimana dengan kita? Bu, saya ingin bertanya, Nabi dalam berusaha berdakwah, apakah memakan waktu hanya 1 kali 24 jam? Tidak, Bu. 23 tahun. Itu manusia terbaik. Allah minta atau Allah gariskan beliau harus berusaha. Lalu kita nggak berusaha sama sekali. Kita tidak berikhtiar. Kita tidak bersimbah keringat. Gak mungkin. Kalau ibu mau menjadi orang baik, ibu ingin memperbaiki kualitas ibu harus berusaha. Ibu harus all out. Makanya Nabi ihris ala ma yanfa'uka, all out dalam menggapai apa yang bermanfaat bagi dirimu. Harus maksimal. Ketika ibu ingin menjadi istri yang baik, istri yang salehah, istri yang dikagumi oleh suami, maka ibu harus berusaha. Ibu harus bangun sebelum beliau bangun misalnya.
Begitu beliau bangun, itu teh panas sudah ada di hadapan beliau, atau kopi atau makanan kesukaannya sudah di hadapan beliau. Lalu ibu siapkan semua yang beliau inginkan. Itu harus ada usaha. Kalau nggak bisa, nggak akan berhasil. Harus ada usaha. Harus ada kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Dan itulah tawakal. Tawakal seekor burung.